Dalam laporan yang diserahkan ke Panwaslu DKI Jakarta, ICW menemukan adanya aliran dana miliaran rupiah kepada ke-6 pasangan cagup-cawagup yang bertarung dalam pemilu kada DKI Jakarta. Aliran dana ini dituding berasal dari penyumbang fiktif, baik pribadi maupun korporasi. Apung Widadi, peneliti ICW, mengatakan penyimpangan penyumbang baik pribadi atau korporasi fiktif karena tidak menyertakan identitas, alamat, dan NPWP. Penyumbang yang disampaikan itu tidak mempunyai identitas dan alamat. Ini berbahaya karena penyumbang ini boleh dikatakan fiktif gitu kan. Ya, penyumbang siluman lah bahasanya. Yang kedua, penyumbang yang di atas 20 juta tetapi dia tidak menyertakan NPWP. Atas dasar laporan itu, Ketua Panwaslu Ramdan Syah mengatakan akan memberikan peringatan kepada cagup dan cawagup yang tidak lengkap memberikan data penyumbang mereka. Dengan himbauan kita dan peringatan kita kepada semua pasangan calon terkait dengan laporan ICW, kami kan sampaikan ke mereka bahwa untuk nama-nama yang tidak jelas dilengkapi, untuk nomor rekening yang lebih di atas ketentuan itu harus kemudian diserahkan pada negara, pada kas daerah. Berdasarkan laporan ICW, ada pasangan cagup dan cawagup yang menerima sumbangan hingga puluhan miliaran rupiah dari penyumbang fiktif. Muhammad Rifki, Metro TV. Selain mengumbar beragam janji-janji manis, para kandidat juga berusaha menggunakan kedekatan humanis saat berkampanye. Salah satunya adalah beragamnya kendaraan yang dipakai. Calon gubernur dari jalur independen Faisal Basri memilih naik sepeda saat berkampanye untuk mengampanyekan transportasi ramah lingkungan. Hal tidak jauh beda terlihat dari kampanye calon gubernur yang diusung PKS, Hidayat Nur Wahid. Setelah berkonvoi naik motor, Hidayat menaiki sarana transportasi khas ibu kota Jakarta, Delman. Calon gubernur yang juga wali kota Solo, Joko Widodo, bahkan sudah lebih dulu menggunakan sarana transportasi umum seperti Kopaja, KRL, dan bus Transjakarta. Setali 3 uang, calon gubernur Alex Nurdin juga sempat menaiki Metro Mini ketika berada di Terminal Senen, Jakarta Pusat. Sedikit berbeda, Cawagup DKI Nahrawi Ramli memilih menggunakan helikopter dari tempat kampanyenya di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu menuju ke Kelapa Gading Sports Center. Aksi ini pun tak pelak menarik perhatian warga. Tim Liputan Metro TV. Panwaslu DKI Jakarta telah menemukan 2 kasus politik uang selama proses pemilu kada berlangsung, yakni di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Modus keduanya adalah pembagian uang dan pembagian bahan pokok. Saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan. Menurut Ketua Panwas DKI Jakarta Ramdan Syah, praktek politik uang rawan terjadi pada saat kampanye, menjelang pemungutan suara, bahkan saat rekapitulasi suara. Untuk politik uang dengan membagi-bagikan sejumlah dana, Ramdan Syah mengatakan ada berbagai modus yang dilakukan. Misalkan saja membagi-bagikan uang tunai kepada warga untuk memilih si calon, atau menjanjikan sejumlah uang kepada pemilih setelah yang bersangkutan memenangkan pemilu kada. Jadi pembagian uang ada yang prabayar sebelum hari H pelaksanaan itu ada yang namanya DP dulu. Kemudian pasca bayar setelah pelaksanaan baru dibayar, bisa juga seperti itu. Kemudian bayar 2 kali juga bisa. Artinya ada deal-deal yang dilakukan sebelum hari H, pada hari H, kemudian pasca hari H. Hingga kini hukuman untuk praktek politik uang masih sangat lunak. Padahal ada 4 undang-undang yang seharusnya bisa menjerat penabur uang dalam setiap pesta demokrasi. Jadi memang undang-undang kita itu ada celah hukumnya. Misalnya yang memberikan uang kepada masyarakat bukan di dalam daftar tim kampanye pasangan, itu dianggap bukan money politik. Kalau saya boleh katakan hantu, perusak demokrasi ini, ya, ini permainannya sudah gila. Nyatanya, mengajak masyarakat pemilih untuk melaporkan politik uang tidak semudah slogannya. Ada begitu banyak celah yang dapat dilakukan para peserta pemilu kada. Kini apakah hati nurani masih bisa diandalkan untuk memilih siapa pemimpin yang paling amanah? Tim Liputan Metro TV.
Sorry. Di domestik satu ya kita harus pastikan supaya produksinya tercapai. Kemudian yang kedua juga kita harus pastikan distribusinya tidak terhambat. Kemudian yang ketiga kita hilangkan hal-hal yang mengganggu kegiatan perdagangan dari produk-produk itu.